Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Multikultural hari ini akan mempresentasikan mengenai pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Telah kita ketahui bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu yang pertama sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia, pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur sosial dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan multikultur dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Kedua yaitu agar peserta didik di Indonesia itu tidak meninggalkan akar budaya. Sekarang ya, tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia itu sangat berat dan kompleks. Nah, maka upaya untuk mengantisipasinya harus dengan serius dan disertai solusi yang konkret. Jika hal ini tidak dianggap serius, terutama dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab atas kualitas sumber daya manusianya, maka peserta didik di Indonesia itu akan kehilangan arah dan melupakan asal budaya sendiri. Sehingga dengan pendidikan multikultural inilah diharapkan mampu mengembangkan Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini. Karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Maka dalam hal ini pendidikan multikultural sangat penting. Nah, yang ketiga itu sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Nah, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting. Mengapa penting? Nah, apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Yang terakhir, pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia itu untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Nah, bisa kita lihat ya, corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja, melainkan juga menyangkut tentang keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Nah, eksistensi keberagaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antar budaya dan sesama lain. Dari berbagai konsep yang relevan, multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan, nilai-nilai budaya dan etos kebersamaan. Dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan beragama, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat publik, hak asasi manusia, hak budaya, dan konsep-konsep lain-lain yang relevan di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Siti Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Nurjana sebagai presentator kedua akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari resolusi konflik. Ya, pada dasarnya manusia tidak bisa menghindarkan diri dari berbagai konflik. Dan konflik sendiri merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia. Konflik pun terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan, seperti perbedaan jenis kelamin, strata sosial, ekonomi, sistem hukum, suku, agama, kepercayaan, budaya, ideologi, aliran politik, dan sebagainya. Selama ada perbedaan tersebut, maka konflik tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Namun, bukan berarti konflik tidak bisa diselesaikan. Resolusi konflik menjadi salah satu caranya. Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela.
Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya. Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak agar mereka bersama-sama mengidentifikasikan isu-isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sahril. Kepadanya saya silahkan. Ya, saya Sarya Sobirin akan melanjutkan materi bagian C tentang pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Pendidikan multikultural merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang beragam. Bentuk pendidikan multikultural di setiap negara itu berbeda-beda sesuai permasalahan yang dihadapi masing-masing negara. Pendapat Beng berpendapat pada tahun 1993 beliau mengemukakan bahwa 4 pendekatan yang mengintegrasi materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran yang bila dicermati relevan dan implikasikan di Indonesia. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu pendekatan kontribusi. Apa itu pendekatan kontribusi? Pendekatan ini sering dilakukan dan paling luas ya dipakai dalam fase pertama dalam kebangkitan. Ciri dalam pendekatan kontribusi ini adalah memasukkan tokoh pahlawan dari suku atau benda-benda budaya dalam pembelajaran yang sesuai. Hal ini yang sering dilakukan di Indonesia seperti itu. Terus yang kedua itu adalah pendekatan adiktif. Apa itu pendekatan adiktif? Pendekatan adiktif adalah dilakukan dengan dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum dalam mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Jadi pendekatan ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasa terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Dan pendekatan ini juga sebenarnya merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural seperti itu. Terus yang ketiganya itu adalah pendekatan transformasi. Apa itu pendekatan transformasi? Pendekatan transformasi itu sebenarnya berbeda ya, berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi ataupun adiktif. Jadi pendekatan transformasi ini itu mengubah asumsi dasar, konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang, dan berpusat kepada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pembelajaran seperti itu. Terus yang keempat itu adalah pendekatan aksi sosial.
Pendekatan ini ya mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mensyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Karakter sosial, kritik sosial, dan mengajarkan keterampilan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan dan siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam kelompoknya, golongan yang menjadi golongan sehingga dia bisa berkontribusi dalam semua itu. Ya mungkin dari kami cukup sekian dan terima kasih. Kami tutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.